Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Kabar baik. Sehat semua? Sehat. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, Francois akan memimpin kita di dalam doa. Silahkan Francois. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Tuhan, berkati kami dalam belajar ini dari awal pertengahan hingga berakhir, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Francois. Iya, anak-anak sudah absen melalui link yang Ibu kirimkan? Sudah, Ibu. Bagus. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 2, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Tapi sebelum belajar, kita mau main games dulu. Nah, coba kita cari 5 perbedaan pada gambar ini anak-anak. Coba, perbedaan apa saja antara gambar pertama dan gambar kedua? Tulisan, Ibu. Tulisan apa anak-anak? Ternak sapi. Iya. Yang bagian atas tidak ada, yang bagian bawah ada ya. Yang kedua anak-anak? Ibu, ini kucing. Di bawah atas, di atas tidak, di bawah tidak. Iya. Kucing di atasnya ada, di bawah tidak ada. Yang ketiga? Ini anak baju warna, Ibu. Tidak sama. Oh, bajunya anak tidak sama. Ya, Ibu. Di bawah, di atas biru, di bawah merah, Ibu. Pintar. Yang keempat, ayo. Awan di bawah ada, di atas ada, Ibu. Iya, pintar. Yang terakhir, yang kelima. Iya. Iya, pintar semua. Anak-anak pintar. Bagus. Nah, kenapa kita masih belajar secara daring anak-anak? Karena COVID, Ibu. Iya, karena COVID. Karena COVID itu sebuah virus yang berbahaya ya. Jadi kita harus ingat 3M. Apa itu anak-anak? Menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, bagus sekali. Nah, sebelum mulai materi, sebelum memulai pembelajaran, kita mendengarkan dulu lagu Berkibarlah Benderaku. Ya. Nah,
Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Anak-anak dapat menganalisis struktur teks formulir, membedakan jenis-jenis teks formulir, menemukan informasi-informasi yang terdapat pada teks formulir, mengisi teks formulir sesuai petunjuk pengisian. Anak-anak dapat mengkategorikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak dapat mengelompokkan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar berdasarkan ciri-ciri perkembangbiakannya. Anak-anak dapat menganalisis posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, dan anak-anak dapat menemukan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN. Ya, kita ke materi yang pertama ya anak-anak. Anak-anak, Ibu sudah kirimkan LKPD-nya. Anak-anak sudah lihat? Belum, Ibu. Ada di Sudah, Ibu. Oh iya. Sudah, Ada Ibu. Iya, ada di grup ya anak-anak ya. Ada LKPD-nya, ada bahan ajar yang Ibu sudah kirimkan ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba anak-anak kita akan belajar tentang formulir, tapi sebelum itu anak-anak coba saksikan video berikut.
Iya. Video apa yang anak-anak simak tadi? Formulir. Iya. Tentang Kalau formulir. ya, Formulir. ya. Formulir itu ditulis pada saat anak-anak mau mengikuti lomba ya. Kalau ada lomba, sebelumnya harus isi formulir. Nah, formulir itu apa sih anak-anak? Formulir adalah salah satu lembar isian tentang informasi tertentu. Iya, benar sekali. Nah, ada jenis-jenis formulir. Coba apa saja jenis-jenis formulir itu anak-anak? Formulir pengeluaran, pengiriman uang, ke kantor pos, daftar riwayat hidup. Iya, pintar. Nah, karena formulir itu sangat penting, sehingga formulir itu harus diisi sesuai dengan cara pengisiannya. Ada bagian-bagian dari formulir. Ada berapa bagian formulir anak-anak? Ada 3. Iya, Ada yang 3. pertama, coba sebutkan bagian-bagian formulir. Kepala, bagian tubuh dan ekor. Iya, pintar sekali. Kalau ada alamat, nomor telepon, itu ada di bagian mana anak-anak? Bagian kepala. Iya, pintar. Kalau ada nama lengkap, agama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, itu ada di bagian formulir yang mana? 2 ibu. Iya, bagian tubuh ibu. iya, pintar. Kalau tanda tangan serta nama jelas, itu ada di bagian mana anak-anak? 3 bagian ibu. Iya, bagian ekor atau bagian terakhir ya. Nah, ada LKPD yang Ibu sudah kirimkan. LKPD pertama, anak-anak silakan mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang benar. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu ya.
Ya, Ibu. Ya, Ibu. Coba anak-anak perhatikan, ada gambar apa saja anak-anak? Orang hutan, angsa, anjing, kuda, jerapah, burung, apa, lumba-lumba. Iya, iya, ada begitu banyak hewan di sekeliling kita ya. Apakah hewan-hewan itu berkembang biak, anak-anak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bagaimana cara anjing berkembang biak? Beranak, Ibu. Iya. Kalau jerapah bagaimana? Beranak juga. Kalau Beranak juga. angsa bagaimana? Bagaimana cara angsa berkembang biak? Bertelur. Pintar sekali. Ya, kita akan membahas tentang cara hewan berkembang biak. Ada 3 cara hewan berkembang biak. Nah, apa saja? Coba anak-anak saksikan video berikut. Darat maupun di lautan. Sebagai makhluk hidup, yang pertama hewan suku hewan apa adalah hewan yang ayam, ikan, burung, dan adalah hewan bersifat. Hewan bersifat adalah hewan yang berbentuk wajar beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki nama kedua dan biasanya termasuk jenis hewan berlayar atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan kehidupan yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan atau biota. Hewan atau biota adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi belajar hewan ini bertelur dengan satunya dan kemudian telur tersebut akan menetas menjadi telur oleh pemiliknya. Kehidupan yaitu ikan hiu, ikan pari, ikan tepung, dan lain-lain. Kemudian menjelaskan kematian yang walaupun berdasarkan cara pemiliknya. Terlalu sedikit macam bahaya ini, saja harus membedakan cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan. Iya, tadi video yang anak-anak simak tentang cara perkembangbiakan hewan. Ada berapa jenis anak-anak? 3. Iya, coba sebutkan anak-anak. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovovivipar. Kalau ovipar itu artinya yang berkembang biak secara bagaimana anak-anak? Bertelur. Ya, pintar. Kalau vivipar? Beranak. Kalau ovovivipar? Beranak bertelur. Pintar semuanya. Ya, bagus ya. Binatang yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, ovovivipar, mereka semua melakukan perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif, anak-anak? Perkembangbiakan generatif adalah proses produksi secara kawin antar jantan dan betina. Pintar sekali. Nah, coba sekarang kita lihat dari ciri-ciri hewan ovipar. Ayo. Ciri-ciri hewan ovipar itu seperti apa, anak-anak? Tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Iya, pintar sekali. Contohnya apa, anak-anak? Hewan seperti itu. Ayam, burung, ikan, bebek. Iya, bagus, pintar.
Coba kita ke jenis hewan yang berkembang biak yang jenis kedua. Coba sebutkan ciri-ciri hewan vivipar. Memiliki daun telinga, menyusui anaknya, dan tergolong binatang mamalia. Iya, pintar sekali. Contohnya hewan apa saja yang termasuk hewan vivipar? Gajah, anjing, kambing, kerbau, kucing. Iya, benar. Benar sekali, pintar anak-anak. Nah, kita beralih ke hewan yang berkembang biak dengan cara ketiga, yaitu ovovivipar. Coba ciri-ciri hewan ini seperti apa anak-anak? Sama dengan ciri-ciri hewan ovipar yang termasuk jenis hewan, misalnya ikan hiu, pari, dan Iya, salamander. hiu, platypus, kuda laut, ikan pari, salamander, semuanya berkembang biak secara ovovivipar. Nah, Ibu sudah kirimkan LKPD yang kedua. Tugasnya anak-anak adalah mengelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Kalau sudah selesai, anak-anak bisa mengirimkan hasilnya ke nomor WhatsApp pribadi Ibu. Bisa anak-anak? Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peranan Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini anak-anak. Para negara anggota ASEAN melakukan kerjasama untuk kerjasama yang pertama adalah kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau disebut AICO. Untuk sektor industri, kerjasama dibangun melalui AICO. Kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan. Di antaranya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Ini merupakan proyek yang berada di Aceh dan di negara Indonesia. Lalu berikutnya ada ASEAN Urea Project. Pabrik ini merupakan pabrik urea yang dikembangkan di negara Malaysia. Kemudian berikutnya adalah ASEAN Copper Fabrication Project. Ini merupakan pabrik industri tembaga yang berada di negara Filipina. Kemudian selanjutnya ada ASEAN Vaccine Project. Ini merupakan produsen vaksin yang dikembangkan di negara Singapura. Dan yang terakhir ada Rockside Soda Ash Project. Ini merupakan produsen air soda yang dibuat di negara Thailand. Nah, itu dia 5 contoh kerjasama negara ASEAN di sektor industri melalui AICO. Selanjutnya, mari kita lihat untuk kerjasama di sektor lainnya. Bentuk kerjasama yang kedua adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Thailand dan Vietnam dikenal sebagai padi ASEAN, tetapi tidak hanya keduanya. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga berperan sebagai penyedia cadangan makanan darurat. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang ketiga adalah kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. ASEAN Free Trade Area atau disebut AFTA. AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapatkan fasilitas khusus. Secara tidak langsung, AFTA juga membantu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang keempat adalah kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Bagi Indonesia, kerjasama di sektor pariwisata mungkin menjadi fokus utama. Selain banyak menyerap tenaga kerja, pariwisata juga menopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini biasanya memajukan budaya dari masing-masing negara, mengingat budaya merupakan daya tarik sendiri bagi turis dan sektor pariwisata itu sendiri. Di luar sektor pariwisata, ajang pagelaran olahraga juga bisa menjadi daya tarik bagi para turis. Sektor kerjasama di bidang ini
dikatakan sebagai salah satu program yang menarik perhatian. Salah satunya yaitu melalui Organizer Peace ASEAN Games atau SEA Games yang menjadi perayaan olahraga 2 tahun sekali bagi para negara anggota ASEAN. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang kelima adalah dibentuknya pusat promosi ASEAN. Meskipun ASEAN sudah cukup dikenal oleh negara-negara luar, namun eksistensi dari pasar ASEAN harus tetap dipromosikan. Promosi ini bisa berkaitan dengan beberapa sektor strategi seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Saat itu, pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Diharapkan negara yang mempunyai pertumbuhan cepat hampir di berbagai sektor ini bisa membantu peningkatan penyerapan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Nah, itu tadi memang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan beberapa contohnya. Kedepannya pasti akan banyak program dan kerjasama lainnya yang terjalin antara sesama anggota ASEAN. Lalu, apa saja ya teman-teman peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN? Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau kerjasama di sektor industri. Salah satunya adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kelima, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan yang terakhir, Indonesia berperan aktif dalam ASEAN. Nah, video apa yang anak-anak simak tadi? Peran Indonesia bagi ASEAN. Iya, pintar. Peran Indonesia bagi ASEAN di bidang ekonomi ya. Ya, Ibu. Nah, apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi? Ikut serta dalam kerjasama di bidang industri menjadi anggota FA. Iya. Jadi ikut serta dalam lumbung padi ASEAN, kerjasama di bidang ekonomi, tuan rumah dalam KTT atau konferensi tingkat tinggi, dan menjadi anggota AFTA, salah satu organisasi ekonomi ASEAN ya. Nah, sampai di sini, apakah ada materi yang anak-anak tidak pelajari? Apakah ada materi yang anak-anak anggap susah? Tidak, Ibu. Nah, kalau begitu kita akan membuat kesimpulan materi hari ini ya. Coba kesimpulan materi yang pertama anak-anak pelajari. Ya, jadi semua yang anak-anak bilang benar ya. Jadi kesimpulan materi kita yang pertama, teks formulir harus diisi sesuai petunjuk yang benar. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak jenisnya. Dan yang ketiga, tujuan utama kerjasama Indonesia di bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan ekonomi antar negara ASEAN. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan lagu daerah Papua.
Ibu sudah kirimkan tes evaluasi akhir. Nanti anak-anak silakan kerjakan dan kirim ke WhatsApp pribadinya Ibu ya. Jangan lupa PR-nya juga dikerjakan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri, Ibu minta Catherine memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri Google Meet kita, mari kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami dari awal kami belajar hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, ingat jaga kesehatan, salam keluarga semua. Sampai jumpa anak-anak.